Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Siswa perempuan yang dikipasi bernama Feng Huigui, seorang jenius dari Akademi Fengguo Zandao. Basis kultivasinya tidak lemah, dan dia telah melangkah ke puncak lapisan pertama alam melonjak. Di hari pertama, dia sangat sombong dan mendominasi. Namun, kekuatan Xie Mengting hanya menunjukkan penampilan yang baru saja melangkah ke tingkat pertama dari alam melonjak. Dia pikir Xie Mengting adalah kesemek yang lembut, mudah untuk diganggu. Tanpa diduga, kali ini dia bagai menendang papan besi. Hanya karena dia baru saja menamparkan Feng Huigui dengan tamparan, dalam hal kekuatan tempur, dia benar-benar menghancurkan Feng Huigui dengan sempurna. Xie Mengting berpura-pura lemah padahal begitu kuat. Memikirkan hal ini, semua orang memandangnya dengan ekspresi rumit, dan tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Xie Mengting mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara rendah, "Jika semua orang ingin mendapatkan buah dao, maka lakukan apa yang saya katakan, jika tidak, semuanya minggir. Senior Xie, tolong beri saya instruksi." "Iya, kita semua dengarkan kakak senior Xie, apapun yang Anda katakan akan kami lakukan. Siapapun yang berani bersikap kasar kepada kakak senior Xie, aku, Liu Ying, akan menjadi yang pertama menyelamatkannya." Air pasang. Xie Mengting mengangguk, menunjukkan formulanya, dan mendarat di titik tertentu pada topeng hitam itu. "Semuanya, arahkan ke titik ini dan serang dengan seluruh kekuatan kalian." "Oke." Boom boom. Lebih dari selusin siswa bergabung dan menyerang dengan panik. Setelah Feng Huigui bangkit dari tanah, dia juga menundukkan kepalanya, berdiri diam, dan menyerang ke depan. Namun, di matanya yang berbinar, dari waktu ke waktu, ada rasa dingin yang kejam yang tidak bisa disembunyikan. Sebagai kebanggaan Feng Guo, wajahnya ditampar secara penuh di depan umum. Bagaikan kehilangan muka, kebencian itu tidak dapat didamaikan. Namun, Feng Huigui pandai menahan diri, dia tahu bahwa sekarang bukan waktu terbaik untuk membalas dendam. Ketika waktunya tepat di masa depan, belum terlambat untuk membunuh Xie Mengting. Setelah sebatang dupa, terdengar ledakan keras. Topeng hitam itu hancur berantakan. Saat topeng itu hancur, aroma aneh yang lebih intens mengalir. Melihat buah dao hijau di depan mereka, mata semua orang merah. Mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya melompat dan bergegas menuju buah dao di pohon. "Sampah, minggir, pergi dari sini." "Ah, apa yang kamu lakukan? Jalang, apakah kamu berani memukulku? Berkelahi denganku." Jeritan dan kutukan terdengar bersamaan. Untuk memperebutkan buah dao di pohon, semua siswi merobek tabir kemunafikan saat ini, dan masing-masing tampak seperti harimau betina gila, berebut bahkan bertarung. Namun, dengan pelajaran yang didapat dari masa lalu, tidak ada siswa perempuan yang berani memprovokasi Xie Mengting dengan mudah. Xie Mengting juga senang diam, dan dia membuat banyak gerakan dan memetik lebih dari 30 buah dao. Sisa buah dao tersapu oleh perebutan semua orang. Jumlah buah dao yang diperoleh masing-masing berkisar antara 3 hingga lebih dari selusin. Yang memperoleh paling banyak adalah Xie Mengting. Tapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Karena semua orang telah bernegosiasi sebelum memenangkan harta itu. Ayo bekerja sama dulu, hancurkan batasan, lalu rebut harta sesuai kemampuan mereka. Siapapun yang mengambilnya adalah miliknya. Jika dia tidak dapat mengambilnya, dia hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena kalah kepada orang lain. Seorang siswa perempuan dengan hidung biru dan wajah bengkak berdiri di sana dengan tangan kosong, melolong keras dan menangis. Dia adalah satu-satunya orang di sini yang tidak mengambil buah dao. Karena kekuatannya yang rendah, sebelum dia mendekati pohon buah dao, dia ditendang ke tanah oleh Feng Huigui dari belakang. Dia terluka parah dan terbaring di tanah untuk waktu yang lama dan tidak bisa bangun. Ketika dia berjuang untuk bangun, buah dao telah habis direnggut oleh semua orang. Xie Mengting melangkah maju, mengeluarkan 3 buah dao dan menyerahkannya. "Jangan menangis, buah dao ini untukmu."
Hah? Siswi itu tercengang sesaat, lalu mengucapkan terima kasih berulang kali dengan air mata syukur. Terima kasih banyak, kakak senior, terima kasih. Sama-sama, Xie Mengting tersenyum sedikit. Kakak senior Xie, ini disebut suasana megah. Itu benar, tidak seperti beberapa orang yang begitu kejam dan melakukan apa saja untuk menyelinap ke orang-orang dari belakang untuk merebut buah dao. Sialan, siapa yang kamu tegur? Feng Huigui adalah sangat marah sehingga dia merokok. Aku hanya akan memarahimu, kenapa? Bukankah seharusnya kamu memarahiku? Iya, untuk omong kosong yang kamu lakukan, tidak ada orang lain yang bisa mengatakan itu. Mendengar ini, dia hampir marah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kejam, tunggu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dengan mudah. Setelah suara itu turun, Feng Huigui bergerak dan lari dengan kecepatan penuh. Seorang pahlawan tidak langsung menderita kerugian. Sekarang semua orang mengincarnya, dia sendiri sulit ditandingi. Ketika dia menemukan siswa Feng Guo lainnya, tidak akan terlambat untuk kembali dan membalas dendam dari orang-orang ini. Melihat Feng Huigui pergi dengan marah, Xie Mengting segera berkata kepada para siswi, semuanya, cepat keluar dari sini, jangan sampai Feng Huigui membawa seseorang kembali untuk balas dendam. Oke, semua orang setuju serempak, dan dipimpin oleh Xie Mengting, mereka bergegas keluar dari lembah. Saat melewati gubuk, Xie Mengting melirik dengan tergesa-gesa. Dia melihat di gudang jerami, ada meja dan bangku batu, dan perabotannya lengkap. Tapi mejanya tertutup debu tebal, mungkin sudah lama tidak ada yang tinggal di sini. Di dalam debu tebal, ada objek lain yang hanya terlihat sudutnya, dan menjulang. Itu seperti tas penyimpanan. Xie Mengting berhenti dan berkata dengan lantang, aku ingin masuk ke gubuk. Kamu mau masuk duluan, atau masuk bersamaku? Mereka juga menemukan benda itu di atas meja batu, jadi tentu saja mereka tidak mau menyerah. Di bawah kepemimpinan Xie Mengting, semua orang membombardir batasan di sekitar gudang jerami dengan seluruh kekuatan mereka. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, larangan itu runtuh. Kerumunan bergegas masuk. Xie Mengting adalah yang tercepat, dan memimpin dalam meraih tas penyimpanan di atas meja batu. Melihat semua orang menatapnya dengan ekspresi yang rumit, Xie Mengting berkata dengan suara yang dalam, hanya ada satu tas penyimpanan di sini. Karena semua orang telah berkontribusi, saya akan membagikan isinya secara merata kepada semua orang. Aku sangat memujamu. Semua siswi sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, dan mereka memuji. Xie Mengting tersenyum sedikit, memuntahkan energi di telapak tangannya, dan dengan paksa menghapus batasan pada tas penyimpanan. Kemudian, dengan pikiran di benaknya, isi di dalamnya tiba-tiba jatuh ke tanah. Batu spiritual, obat mujarab, senjata ajaib. Segala sesuatu yang diharapkan untuk ditemukan, ditumpuk menjadi sebuah gunung kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian besar ramuan dan senjata ajaib segera membusuk menjadi abu begitu dikeluarkan. Hanya ada beberapa item level tinggi yang tersisa, yang masih utuh. Xie Mengting dengan murah hati membagikan barang-barang itu secara merata. Hanya ada satu slip batu giok hitam yang tersisa, tergeletak sendirian di tanah. Xie Mengting dengan santai menggulung slip batu giok, indera ilahi masuk untuk menjelajah, dan dia sedikit mengernyit. Apa yang tercatat di slip giok itu adalah peta topografi. Tapi untuk apa peta topografi ini tidak ditandai? Xie Mengting tidak peduli, dan hanya mengambil slip giok ke dalam sakunya. Setelah harta dibagikan, semua orang berterima kasih kembali kepada Xie Mengting dengan suara keras. Ayo pergi. Xie Mengting melambaikan tangannya dan membawa semua orang keluar dari gubuk. Begitu dia berjalan keluar dari gudang jerami, wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah. Dia melihat sekelompok orang bergegas menuju gudang rumput. Pemimpinnya tidak lain adalah Feng Huigui yang pergi dengan kebencian. Selusin orang di sampingnya semuanya mengenakan kostum siswa pengajar Feng Guo. Dilihat dari aura yang terpancar dari mereka, tidak satu pun dari mereka yang lemah. Haha, semuanya, kita bertemu lagi. Feng Huigui mendekat dalam sekejap, menatap Xie Mengting di tengah kerumunan, dan berkata dengan senyum setengah hati. Saudari muda Feng, apakah pelacur ini mempermalukanmu? Seorang siswa muda berkata dengan arogan. Feng Huigui mengangguk, dan berkata dengan getir, ya kakak senior, itu mereka. Orang-orang di Akademi Dao semuanya sampah.
Setelah mendengar kata-katanya, semua orang tidak bisa menahan amarahnya. Betapa tidak masuk akal. Bajingan ini benar-benar penuh kebencian, beraninya mereka mempermalukan Akademi Fengguo Zandao saya seperti ini. Kurasa kalian semua sudah lelah hidup. Tidak, kami tidak mengatakan itu. Ya, semuanya dibuat-buat oleh Feng Huigui, dan kami sama sekali tidak pernah mempermalukan Akademi Fengguo Zandao. Semua siswi hampir menangis dan membela diri. Tetapi pemuda sombong itu melambaikan tangannya, omong kosong, karena kalian telah menyinggung saudari muda Feng dan membuatnya tidak bahagia, maka kalian semua harus dikutuk. Setelah memerintahkan para siswa, mereka semua bergegas maju dan mengepung Xie Mengting dan yang lainnya. Aku masih muda, aku tidak mau mati. Semua orang memandang Xie Mengting dengan penuh harap. Kulit Xie Mengting tenggelam, dia maju selangkah, menatap Feng Huigui dan berkata, Feng Huigui, aku yang menyinggungmu sebelumnya, itu tidak ada hubungannya dengan mereka, kamu harus membiarkan mereka pergi dulu, lakukan kepadaku jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Feng Huigui mendongak dan tersenyum, haha, jalang kecil, jangan naif, apakah menurutmu itu mungkin? Xie Mengting berkata dengan tajam, mereka hanya memarahimu beberapa kali, tetapi kamu benar-benar kejam sehingga kamu ingin membunuh mereka. Feng Huigui menyeringai penuh kemenangan, ya, siapapun yang menyinggung perasaanku pantas mati. Berbicara tentang itu, dia tiba-tiba mengangkat suaranya dan berkata dengan tajam, terutama kau jalang, kau berani menamparkan wajahku di depan umum, dan kau akan dihukum nanti. Setelah aku menangkapmu, aku akan menelanjangimu dan memamerkannya di wilayah rahasia ini, sehingga semua orang bisa melihatmu, ahahaha. Pecah. Tawa gila Feng Huigui berhenti tiba-tiba, dan dia terbang terbalik sambil berteriak. Bangkit dari tanah, Feng Huigui menutupi wajahnya yang merah dan bengkak dengan tak percaya, dan berteriak seperti kutukan. Jalang, kau masih berani memukulku. Kau akan mati. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik berkeliling, memelototi instruksi dan siswa Fengguo. Dia berkata, apakah kamu patung? Apakah kamu tidak melihat bahwa saya diintimidasi? Mengapa kamu tidak bergegas dan mencabik-cabik jalang itu? Dengan lambaian, bunuh mereka. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua bergegas maju, melepaskan semua gerakan pembunuh, dan menyerang Xie Mengting dan yang lainnya. Xie Mengting berteriak, semua orang bergegas bersamaku, berjuanglah. Setelah selesai berbicara, dia menjabat tangan gioknya, mengeluarkan senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya, berputar di depannya, membuka jalan di depan, dan bergegas pergi dengan paksa. Seorang siswa akan menghentikannya. Xie Mengting menunjuk dengan jarinya, dan salah satu senjata ajaib berbentuk ramuan meledak dengan keras. Boom boom, suara keras terdengar di langit, membentuk badai kehancuran yang kuat, yang langsung menghempaskan siswa Fengguo itu ke tanah. Pelacur itu benar-benar orang yang sulit untuk dipecahkan, Instruktur Wang, cepat dan tangkap dia dengan tanganmu. Ingat, jangan bunuh dia dulu. Aku akan menelanjanginya dan memamerkannya ke publik, sehingga dia kehilangan segalanya, hingga dia tidak punya muka untuk melihat siapapun lagi. Feng Huigui cemberut pada seorang ahli pengajaran yang berada di tingkat kelima alam melonjak. Dia bukan hanya murid inti dari Akademi Fengguo Zandao, tetapi juga seorang putri dari keluarga kerajaan. Nama belakang ayahnya yang berbeda adalah Wang Fengguanxi, kuat dan berkuasa di Fengguo. Ajaran Akademi Fengguo Zandao harus diberi wajah. Oke, guru itu mengangguk, melompat ke depan, seperti kilat melangkah maju. Angkat tangan dan tekan ke depan dengan keras. Gemuruh. Lebih dari setengah dari senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi tubuh Xie Mengting langsung dihancurkan. Xie Mengting mengertakkan giginya dan mendorong dengan tangan gioknya, semua senjata sihir yang tersisa bergegas menuju guru itu. Melebih-lebihkan dirimu. Guru itu tersenyum dengan jijik, melambaikan tangannya, dan menekannya pada saat yang bersamaan. Bang bang bang, teriakan melengking keluar, dan ketika semua senjata ajaib meledak pada saat yang sama, guru itu diledakkan tanpa bisa dikenali dan berguling terbalik berlumuran darah. Setelah memaksakan jalan berdarah, Xie Mengting melarikan diri bersama semua siswi. Sampah, semua sampah, hentikan mereka, teriak Feng Huigui dengan marah. Saudari, jangan khawatir, aku akan segera menghentikan mereka. Pemuda sombong itu tersenyum bangga, mengayunkan tubuhnya,
dan menghilang dalam sekejap. Muncul lagi, dia telah memblokir Xie Mengting dan yang lainnya. Aura menakutkan yang secara eksklusif dimiliki oleh puncak surga ke-6 di alam melonjak menyebar dengan keras. Dia bukan hanya kakak dari murid inti Akademi Fengguo Zandao, tetapi juga kesombongannya nomor 1. Muda, tapi lebih kuat dari guru tadi. Xie Mengting dan yang lainnya semua memiliki perubahan drastis di wajah cantik mereka, mundur tak terkendali lagi dan lagi. Guru Fengguo dan siswa yang tersisa mengerumuni dan mengepung mereka lagi. Pemuda sombong itu menunjuk ke arah Xie Mengting, dan berkata dengan lantang, "Ingat, bunuh yang lainnya, kecuali dia." "Iya kakak, bunuh, menerkam dengan gila." Ah! Terdengar jeritan melengking, dan satu persatu siswi jatuh ke tanah satu demi satu di bawah pengepungan orang-orang bangsa Feng. "Kau bajingan!" Mata Xie Mengting merah, dan dia mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk di antara alisnya. Segera, pil setengah ilusi besar berubah menjadi bagian atas kepalanya. Aura menakutkan dari puncak surga 4 kali lipat di alam melonjak merembes ke udara dengan keras. Ini adalah wilayahnya yang sebenarnya. Dengan semburan aura, Xie Mengting menyerang dengan ganas, dan langsung menamparkan mati seorang guru yang berada di puncak surga ketiga di alam melonjak. Segera setelah itu, dia memelintir tubuh halusnya dan memenggal seorang siswa laki-laki yang bertingkah galak. Hah! Merasakan aura kuat yang terpancar dari tubuh Xie Mengting, warna kulit Sun Guang berubah. Saat berikutnya, dia melompat, menyerang dirinya sendiri, dan bergegas menuju Xie Mengting. Meskipun wilayah Xie Mengting tidak sebaik miliknya, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sangat menentang surga, hanya sedikit lebih rendah dari miliknya. Jika dia tidak mengambil tindakan lagi, rakyat Fengguo akan menderita banyak korban. Dengan bergabungnya Sun Guang, Xie Mengting segera ditahan dan tidak bisa lagi menyelamatkan orang lain. Ah, terima kasih kakak senior, bantu aku. Terima kasih kakak, jangan. Menjerit terus-menerus, para siswi itu jatuh ke genangan darah satu per satu. Mata Xie Mengting seakan meledak, dan dia menggunakan kekuatan gaibnya dengan seluruh kekuatannya, yang berisi sejumlah besar senjata ajaib, dan langsung menuju Sun Guang. Sun Guang mundur lagi dan lagi, mati-matian melawan. Baru setelah dia mundur puluhan kaki jauhnya dia menstabilkan sosoknya. Melihat ke bawah, seluruh tubuh berlubang, berlumuran darah, terlalu mengerikan untuk dilihat. Ranah dan kekuatan tempurnya lebih tinggi dari Xie Mengting, tapi sayangnya, dia tidak memiliki senjata ajaib sebanyak Xie Mengting. Tidak siap, dia dipukuli dan melarikan diri karena malu. Melihat ini, Feng Huigui berteriak dengan keras, "Saudaraku, jangan berembunyi lagi, pergi keluar dan bunuh dia secara langsung." Oke, Sun Guang mengangguk dengan wajah merah. Feng Huigui mengira dia menyembunyikan kecanggungannya, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa dia telah mencoba yang terbaik. Namun, Xie Mengting memiliki terlalu banyak senjata ajaib, sama sekali tidak mungkin untuk dilawan. Pelacur dengan hati jahat sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini, jadi matilah. Pada saat ini, Xie Mengting memutar tubuhnya yang lembut, mendekat seperti kilat, dan menamparkan Feng Huigui dengan keras. Feng Huigui ketakutan setengah mati, dan mundur lagi dan lagi, "Saudaraku, selamatkan aku." Kulit Sun Guang juga berubah drastis, dan dia bergegas maju dengan panik tanpa ragu untuk membakar darahnya. Begitu dia mendekat, dia mengangkat tangannya dan menekannya ke belakang Feng Huigui yang mundur. Gelombang energi agung mengalir ke tubuhnya. Napas Feng Huigui melonjak, dan dia meninju dengan keras. Pukulan ini bukan hanya pukulan penuhnya, tetapi juga bercampur dengan seluruh energi Sun Guang. Boom! Ah! Xie Mengting berteriak, memuntahkan darah dan terbang mundur, mendarat dengan keras. Melihat ini, seorang guru Fengguo tidak jauh dari situ dengan cepat menunjuk. Sinar angin jari datang dan dengan cepat menyegel titik akupunkturnya. Tubuh lembut Xie Mengting bergetar dan jatuh ke tanah lagi. Anggota tubuhnya berkedut, dan mulutnya menyemburkan darah lagi dan lagi. "Jalang, aku ingin kamu mati." Feng Huigui bergegas mendekat dengan cakar dan rambut acak-acakan. Mengangkat kaki kanannya, dia menginjak keras kepala Xie Mengting. Hidup dan mati dipertaruhkan. Feng Huigui memiliki wajah ganas, dan menginjak kepala Xie Mengting dengan keras. Sekarang dia sangat marah, dia sudah lupa untuk tidak membunuh Xie Mengting dulu, dan menelanjanginya untuk dipertontonkan kepada publik. Melihat Xie Mengting akan mati secara tak terduga.
Pada saat kritis hidup dan mati itu, suara agung yang tak terhingga tiba-tiba datang dari jauh, berhenti. Seolah-olah guntur yang mengejutkan terdengar di telinga semua orang. Murid-murid Feng Guo berkekuatan rendah itu memecahkan gendang telinga mereka dan jatuh ke tanah dengan kepala di lengan, menggeliat kesakitan. Feng Huigui juga sangat terkejut sehingga dia sangat marah sehingga dia mundur beberapa langkah tanpa terkendali, baru kemudian dia menstabilkan sosoknya. Melihat ke atas, Feng Huigui tidak bisa menahan rasa takutnya. Dia melihat cahaya putih yang menyilaukan mengalir dari kehampaan yang jauh. Kecepatannya sangat cepat, mendekati dalam sekejap mata. Cahaya putih meledak di atas kepala semua orang, berubah menjadi bentuk aslinya. Itu sebenarnya adalah rubah putih besar sebesar gunung. Rambut di seluruh tubuh seperti salju, dan 9 ekornya setebal mulut mangkuk, tidak ada angin, dan mereka bergoyang dengan lembut, memancarkan semburan teror yang mencekik. Mata merah itu memancarkan cahaya menakutkan yang melampaui segala sesuatu dan menghadap ke dunia. 9. Rubah iblis berekor 9. Sial, bagaimana mungkin ada monster yang begitu menakutkan di wilayah rahasia? Lari. Ketiga siswa itu sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan panik. Cahaya dingin melintas di mata rubah iblis berekor 9, dan 9 ekor itu bergerak bersama. Desir. 9 ekor itu seperti 9 cambuk panjang, memotong ketiadaan dan turun dari langit, langsung menjerat dan mengikat semua siswa yang melarikan diri. Para siswa itu bahkan tidak sempat berteriak, tubuh mereka meledak, dan jiwa mereka terbang menjauh. Melihat rubah iblis berekor 9 begitu ganas, orang-orang lainnya semua ketakutan, dan mereka tidak berani melarikan diri lagi. Rubah iblis berekor 9 bergerak dan mendarat dengan mantap di tanah. Dengan jentikan ekor rubah, titik akupuntur Xie Mengting dilepaskan, dan dia bertanya dengan prihatin, "Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Pikiran Xie Mengting terkejut, dan dia mengangguk tanpa sadar, "Aku baik-baik saja. Tidak apa-apa." Siluman rubah berekor 9 mendengar itu, dia diam-diam menghela nafas lega, mata merahnya sedikit melunak. Melihat ini, Xie Mengting semakin bingung, tidak tahu apa yang dilakukan rubah iblis berekor 9 ini. Dia tidak mengenalnya sama sekali. Kenapa dia begitu peduli pada dirinya? Tepat ketika Xie Mengting tidak dapat mengetahuinya, rubah iblis berekor 9 tiba-tiba berbalik, dan memandang Feng Huigui, Sun Guang, dan yang lainnya seperti kilat. Terkunci oleh matanya yang tajam, Feng Huigui dan yang lainnya semuanya ketakutan. Tanpa basa-basi lagi, Sun Guang berlutut dan bersujud kepada rubah berekor 9, "Senior, tolong maafkan aku." Melihat Sun Guang seperti itu, siswa pengajar lainnya juga dengan cepat berlutut dan memohon belas kasihan. Rubah iblis berekor 9 menggelengkan kepalanya, dan suaranya sedingin es, "Berani menyakiti temanku, kalian semua akan mati hari ini." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengangkat suaranya, "Lakukan sendiri, dan aku akan meninggalkan seluruh mayat kalian. Jika tidak, kalian tidak akan memiliki tulang yang tersisa sedikit pun. Senior, apakah kamu benar-benar ingin membunuh kami semua?" Sun Guang meraung dengan enggan. Rubah iblis berekor 9 berkata dengan dingin, "Aku akan mengatakannya sekali saja. Bajingan, kau terlalu banyak menipu orang." Sun Guang tiba-tiba bangkit dengan niat membunuh. Instruktur dan siswa lainnya juga berdiri bersama, memelototi rubah iblis berekor 9 dan berteriak. "Karena kau tidak ingin melepaskan kami, bajingan, maka kami akan melawanmu. Iya, bahkan jika aku mati, kami akan menyeretnya sebagai penghalang." Semua orang bergandengan tangan dan akan bunuh dia. Sun Guang mengangkat tangannya, memimpin, dan pedang merah ditembakkan, langsung ke alis rubah iblis ekor 9. "Melebih-lebihkan kemampuanmu." Mata rubah iblis berekor 9 semakin menghina. Ketika pedang merah hendak mendekat, dia mengangkat kaki depannya dan menepuknya dengan ringan. Boom! Pedang merah meledak dan berubah menjadi bubuk merah yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar satu demi satu. Wow! Pedang panjang merah ini adalah jimat Sun Guang, tiba-tiba patah pada saat ini, dan segera mengalami serangan balik yang parah, mulutnya terbuka menyemburkan seteguk darah. Tidak peduli dengan luka dalam, Sun Guang menatap Feng Huigui dan berteriak, "Saudari muda Feng, jangan diam, mari kita lakukan bersama dan bunuh dia." Ah, bagus. Feng Huigui terbangun dari keadaan syok ekstrim.
Begitu dia mengertakkan gigi, bersama dengan Sun Guang dan yang lainnya, mereka menyerang rubah iblis ekor 9 dengan seluruh kekuatan mereka. Rubah iblis berekor 9 tiba-tiba melonjak ke udara, dan 9 ekornya yang besar terayun dengan liar, memotong ketiadaan, dan saling berhadapan. Bang bang bang, dua siswa lagi tanpa ampun tersapu oleh ekor rubah dan jatuh ke tanah sambil berteriak. Di bawah upaya bersama Sun Guang dan Feng Huigui, salah satu ekor rubah terbelah dua dan putus. Darah melonjak dengan liar, dan rubah iblis berekor 9 menjerit kesakitan. Kalian sekelompok semut yang penuh kebencian, kalian semua akan mati hari ini. Rubah iblis berekor 9 meraung, dan 8 ekor yang tersisa meledakkan Sun Guang dan Feng Huigui secara bersamaan. Dalam sekejap mata, udara dipenuhi dengan bayangan putih yang tumpang tindih. Ada juga banyak cahaya ajaib, melolong dan berkedip-kedip. Di bawah upaya putus asa Sun Guang dan yang lainnya, mereka dicocokkan secara merata dengan rubah iblis ekor 9 untuk saat ini. Selain itu, Sun Guang dan yang lainnya menemukan bahwa aura rubah berekor 9 secara bertahap turun. Tak perlu dikatakan, dia pasti menggunakan semacam metode rahasia khusus, yang menyebabkan kekuatannya langsung meroket. Namun, metode rahasia itu memiliki batas waktu tertentu, semakin lama waktu berlarut-larut, semakin banyak kekuatan rubah iblis berekor 9 akan turun. Haha, semuanya, binatang buas ini hanya menggertak, semua orang tidak perlu lagi takut padanya. Iya, begitu batas waktu teknik rahasianya habis, kita bisa membunuhnya. Haha, bunuh. Setelah menemukan ini, Sun Guang dan yang lainnya kembali bersemangat, dan cahaya harapan menyala kembali di mata mereka. Melihat kepalsuannya terlihat, rubah iblis berekor 9 juga sangat cemas. Dia adalah Xiao Yu yang telah menyusup ke ranah rahasia jalan perang. Saat Xie Mengting diintimidasi oleh orang-orang dari Feng Guo, Xiao Yu sedang berlatih bersila di puncak gunung terdekat. Melihat temannya dalam masalah, dia segera merapal teknik rahasia tanpa ragu, datangan secepat kilat. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa kekuatan kelompok orang Feng Guo ini sangat kuat. Sekarang, teknik rahasianya hampir mencapai batas waktu. Pada saat itu, kekuatannya akan langsung turun ke puncak asli surga ketiga di alam melonjak. Setelah memasuki alam rahasia, Xiao Yu memperoleh banyak keberuntungan, dan basis kultivasinya melonjak. Namun, ketika dia masuk, dia hanya berada di tingkat ke-8 alam transenden, dan dalam beberapa hari, dia dapat naik ke tingkat puncak tingkat ketiga alam langit melonjak, yang sudah sangat langka. Melihat bahwa siluman rubah berekor 9 secara bertahap kalah, Xie Mengting menggertakkan giginya, dengan cepat terbang ke udara, dan menyerang seorang siswa seperti kilat. Setelah menghancurkan kepala siswa dengan satu telapak tangan, tanpa basa-basi lagi, dia bergegas ke instruktur lagi. Dengan tangan giok yang gemetar, pil-pil beterbangan di langit, menutupi gurunya. Di tengah jeritan, instruksi pengajaran dari lapisan keempat alam melonjak meledakkan tubuhnya, dan jiwanya terbang menjauh. Dengan bergabungnya Xie Mengting, tekanan Xiao Yu sangat berkurang. Tarian liar berekor 8, guru lain mati dan menghilang. Sejauh ini, hanya Sun Guang, Feng Huigui, dan guru terakhir yang tersisa sebagai lawan. Menghadapi serangan bersama Xie Mengting dan Xiao Yu, ketiganya mundur satu demi satu. Saudari Feng, lari, teriak Sun Guang, berbalik dan melarikan diri. Feng Huigui tidak mengatakan apa-apa, dan melarikan diri untuk hidupnya. Guru yang tersisa bereaksi sedikit lebih lambat, tersapu oleh ekor rubah, dan tiba-tiba memuntahkan darah. Xie Mengting terbang seperti kilat, dan menamparkan dahinya dengan keras. Guru itu bahkan tidak sempat berteriak, tubuhnya meledak, tidak menyisakan tulang. Xie Mengting akan memanfaatkan kemenangan untuk dikejar. Pada saat ini, suara Xiao Yu terdengar dari belakang, jangan kejar. Setelah suara itu jatuh, tubuh Xiao Yu bergoyang dan terbang menjauh. Senior, tunggu. Xie Mengting berpikir sejenak, lalu dengan cepat berbalik dan mengejarnya. Melihat Xie Mengting mengejarnya, Xiao Yu tiba-tiba berakselerasi, dengan beberapa kedipan, dia menghilang dalam sekejap. Sekarang dia masih tidak mau mengungkapkan identitasnya sebagai iblis rubah berekor 9. Hei, kenapa senior itu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Aku akan berterima kasih padanya dan memberinya ramuan penyembuh. Xie Mengting menghela nafas. Lupakan saja, ayo cari Kakali secepatnya,
tempat ini benar-benar terlalu berbahaya. Xie Mengting berpikir sejenak, dan terus mencari Li Longsing. Sial, wajah Sun Guang berubah, dan dia menamparnya dengan keras. Sebuah gunung pendek tidak jauh dari situ langsung rata dengan tanah. Kakak tertua, jangan terlalu marah, lain kali kita bertemu, kita pasti akan membunuh perempuan jalang itu. Feng Huigui membujuk. Sun Guang terengah-engah sejenak, mengangguk, dan berkata dengan kejam, "Ya, aku akan mengirim pesan kepada orang-orang Feng Guo di sekitar sini, dan mengumpulkan semua orang. Lalu, kita akan pergi untuk membunuh wanita jalang itu lagi dan rubah sialan yang penuh kebencian itu bersama-sama." Setelah mengatakan itu, Sun Guang mengeluarkan slip giok komunikasi dan dengan cepat mengirim pesan. Slip giok ini dipalsukan oleh pengrajin top Akademi Feng Guo Zandao, siapapun yang berada dalam radius 100.000 kaki dapat menerima pesan tersebut. Kali ini kekalahan mereka terlalu besar. 15 orang mati, dan hanya yang 2 orang kembali. Di antara mereka, ada juga 5 instruktur tingkat kekosongan dan 4 siswa tingkat kekosongan. Sebanyak 9 pembudidaya terbang tinggi semuanya jatuh ke tangan Xiao Yu dan Xie Mengting. Siswa alam transenden yang tersisa semuanya memiliki potensi tak terbatas. Sekarang semuanya hilang. Kebencian ini tidak dapat didamaikan. Jika dia tidak membalas dendam dan kembali membunuh mereka, akan sulit bagi Sun Guang untuk keluar. Suku darah hitam, Li Longsing dan Wang Ling kembali ke alun-alun. Dia melihat alun-alun itu padat dengan orang-orang yang berlutut. Menilai dari pakaian mereka, mereka adalah penduduk asli di sini. Di antara mereka, ada beberapa wajah yang familiar. Penduduk desa primitif yang diselamatkan Li Longsing belum lama ini. Li Longsing sedikit mengernyit, apa yang terjadi? Seorang siswa desa segera melangkah maju dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia berkata dengan senyum tersanjung, "Instruktur Li, orang-orang ini semua adalah budak yang ditangkap oleh suku darah hitam, dan mereka juga penduduk asli di sini. Sekarang mereka ditangkap di sini oleh kami, menunggu arahanmu." Li Longsing melambaikan tangannya, "Lepaskan. Anda ingin membunuh mereka semua." Wajah Li Longsing menjadi gelap. Murid desamu tidak memperhatikan ekspresi abnormal Li Longsing, mengangguk berulang kali, dan berkata dengan getir, "Ya, mereka semua harus dikutuk." "Diam." Li Longsing memotongnya dengan dingin, dan berkata dengan tajam, "Jika kita melakukannya, apa bedanya dengan binatang dari suku darah hitam?" Para siswa negerimu tidak bisa berkata apa-apa, dan mundur dengan memalukan. "Buka titik akupuntur mereka dan lepaskan semuanya." Li Longsing berteriak keras. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka buru-buru melangkah maju untuk melepaskannya. Penduduk asli yang telah mendapatkan kembali kebebasan, mereka semua berlutut di tanah dan bersujud kepada Li Longsing, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Li Longsing melambaikan tangannya dan membantu mereka berdiri, "Sama-sama, kembalilah ke rumahmu sendiri. Pergi ke sukumu." Kelompok penduduk asli ini semuanya adalah orang biasa, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk menahan mereka. Mereka bukan penjahat seperti suku darah hitam, jadi Li Longsing tidak keberatan membiarkan mereka pergi. Bahkan penduduk asli di sini memiliki kebaikan dan keburukan. Belum lama berselang, penduduk desa primitif itulah yang menyelamatkan nyawa kakek Tan Saomo. Kalau tidak, Tan Saomo pasti sudah mati sekarang. Oleh karena itu, untuk penduduk asli di sini, dia harus memperlakukan mereka secara berbeda. Jika itu musuh, bunuh dengan cepat. Jika dia seorang teman, perlakukan mereka dengan baik. Dia tidak dapat membunuh semua orang dengan satu argumen. Segera, orang-orang dari suku lain pergi satu per satu. Hanya penduduk desa yang menyelamatkan desa primitif Tan Saomo tetap tinggal di tempat mereka berada. "Mengapa kamu tidak pergi?" Li Longsing bertanya. Orang tua kepala suku dengan cepat menjawab, "Dewa, desa tempat tinggal kami telah hancur dan kami kehilangan tempat bernaung, jadi kami ingin mengikuti Anda, dan melakukan yang terbaik untuk Anda. Tolong beri saya izin." Juga memberikan izin dari semua makhluk surgawi. Semua penduduk desa memohon serempak. Li Longsing berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Baiklah, kalau begitu kamu bisa tinggal di sini, aku akan tinggal di sini selama beberapa hari, ketika saatnya tiba, setelah aku pergi, suku darah hitam akan menjadi tempat tinggal barumu." "Terima kasih Dewa." Orang tua itu sangat gembira hingga dia menangis. "Terima kasih Dewa." Penduduk desa juga berlutut satu demi satu,
membungkuk 3 kali dan bersujud 9 kali. Karena penduduk desa ini bersedia membantu, Li Longsing berhenti bersikap munafik dan menyerahkan pekerjaan pembersihan. Segera, lebih dari 80 orang semuanya sibuk. Li Longsing memandangi lebih dari 30 siswa yang telah dia selamatkan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu akan pergi atau tinggal? Kami akan pergi. Oke, ayo pergi. Ingat, jangan ungkapkan rahasia tempat ini sesuka hati, jika tidak, kamu akan kubunuh tanpa ampun. Jangan khawatir Instruktur Li, kami akan merahasiakannya. Semua orang menggenggam tangan mereka pada Li Longsing dengan hormat, berbalik dan pergi satu demi satu. Di alun-alun, hanya Li Longsing, Tan Xiaomo, Tan Qianqian, dan Wang Ling yang tersisa. Instruktur Li, kenapa kamu tidak pergi? Wang Ling bertanya dengan curiga. Li Longsing menjawab, saya masih memiliki beberapa hal penting yang harus dilakukan, jadi Anda keluar dulu, cari berita tentang gambar yang terpotong-potong, dan kirimkan kepada saya. Yah, saya akan pergi dulu, dan kita akan bertemu nanti. Wang Ling mengepalkan tinjunya dan pergi dengan cepat. Selanjutnya, dia akan mencoba yang terbaik untuk mencari sisa peta ketiga. Selama 3 sisa peta dikumpulkan bersama untuk membentuk peta harta karun yang lengkap, dia dapat memperoleh artefak Tao dan sebagian besar warisan spiritual di belakang penguasa dunia rahasia. Meski soal ini sulit, bisa dikatakan mencari jarum di tumpukan jerami, dan harapannya tipis. Tetapi jika dia bahkan tidak mencoba, bagaimana dia bisa berdamai? Setelah Wang Ling pergi, Li Longsing menoleh untuk melihat Tan Xiaomo dan Tan Qianqian dan berkata, "Kakek, Qianqian, selama beberapa hari ke depan, kalian harus tinggal di sini dan berlatih keras. Aku menemukan banyak bahan alkimia, yang bisa membantu kalian menyempurnakan ramuan yang cocok." Haha, bagus. Tan Xiaomo tersenyum tulus. Tan Qianqian juga mengangguk sambil tersenyum. Ayo pergi, ayo cari tempat tinggal dulu. Li Longsing memimpin mereka berdua ke aula utama di tengah suku darah hitam. Aula ini adalah tempat dengan aura terkuat di seluruh suku darah hitam, dan berlatih di sini bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Aula berantakan, dan sudah dijarah oleh sekelompok siswa. Li Longsing tidak peduli, barang-barang di sini tidak berharga, dan itu tidak menarik perhatiannya. Setelah menemukan 2 aula samping yang cocok untuk penanaman, Li Longsing mengatur agar Tan Xiaomo dan Tan Qianqian tinggal di dalamnya. Dia sendiri memasuki ruang rahasia di bawah aula utama dan memulai alkimia. Dengan jentikan tangannya, Li Longsing mengeluarkan kuali api ilahi 9 naga. Tunjukkan, apinya berkobar. Buka cincin penyimpanan, keluarkan ramuan dalam jumlah besar yang diperoleh selama periode ini, dan buang ke dalam kuali dalam satu gerakan. Pertama-tama, dia ingin membantu Tan Xiaomo menyempurnakan pil Lingyun kuno, dan membantu Tan Xiaomo menyelesaikan masalah kekurangan bawaan sejak kecil. Selama Tan Xiaomo meminum pil itu, dia dapat terlahir kembali dengan cepat dan berhasil menghilangkan gelar sampah lama. Selanjutnya, dia juga akan memperbaiki sejumlah pil yang berkembang pesat untuk Tan Qianqian. Tan Qianqian sekarang hanya berada di puncak surga ketujuh dari alam transenden, bahkan jika dia memiliki buah dao dan cairan dao dalam jumlah besar, dia hanya dapat melihat lautan dan menghela nafas, dan itu tidak berguna sama sekali. Li Longsing berencana untuk melakukan yang terbaik untuk membantunya meningkat selama ini, sehingga dia dapat naik ke tingkat ke-9 dari alam transenden secepat mungkin. Dengan cara ini, buah dao, cairan dao, dan warisan spiritual semuanya dapat digunakan. Adapun cara membantunya meningkat, selain pil, Li Longsing juga berencana untuk mengorbankan dirinya sendiri dan menyatu dengannya dari waktu ke waktu. Dengan kedua pendekatan tersebut, sulit bagi Tan Qianqian untuk tidak dipromosikan.